Berikutnya asma. Jadi Bapak kalau notok orang yang emergency, jangan berpikir berapa lama. Berpikirnya apa? Niatkan betul-betul ikhlas. Ya, niatkan betul-betul ikhlas menolong. Kenapa? Kalau nggak ikhlas Bapak cepat capek. Udah pegel, bawa ke rumah sakit aja. Ya. Loh Pak, saya pernah notok yang asma sampai 3 jam. Ya, asma soho dia minum nggak mempan, napasin udah resisten nggak mempan, Ventolin inhaler nggak mempan, coba. Ya, ternyata obat asma itu obat keras. Sampai pasien saya dia mau dioperasi karena dia sering memakai Ventolin itu Pak, dibius nggak mempan coba. Kata dokter, Bapak mohon maaf, Bapak suka menggunakan narkoba? Enggak, pakai obat asma. Ya, makanya ya kita nontonnya lama. Bayangkan, Ventolin tidak mempan, inhaler tidak mempan, ya asma so 2-3 butir sudah berserakan tuh obat. Napas sudah pendek, sudah bunyi dia napas, keringat dingin sudah basah semua badannya itu. Ya, itu jam 11, jam 3 lah baru selesai kira-kira Pak. Ya 2-3 jam kita tonton itu. Ya ada break sholat juga kan. Ya, titiknya di mana? Tengkuknya, lalu titik paru-paru bagian bawah. Ya termasuk corona Pak, nggak usah cemas insya Allah. Ya kita sudah banyak atasi kok. Barusan kemarin saya dapat WA, Ustadz kami sekeluarga kena corona. Ya datang aja nggak apa-apa. Kita sih anggapnya nggak apa-apa Pak. Cuma kan Pak RT yang ketakutan. Kan nggak apa-apa, datang aja pakai masker kan begitu. Selagi dia nggak droplet, nggak bersin kan ada masalah ya kan begitu. Ya. Tapi orang nggak berani gitu. Ini lagi kita tahu corona kemarin tuh di dekat sini. Lingkungan sudah isolasi dia kan begitu. Kita masuk aja. Ya. Ikhtiar kan begitu, madepnya ke sana kok nggak ada ke kita kan. Ya kan aman gitu ya. Ini titik paru-paru bagian bawah, tengkuk, lalu paru-paru bagian bawah. Nah itu titiknya ya. Ada masalah paru-paru, Bapak tekan dia reaksi. Nah titiknya di situ. Baru totok tengkuk ya, paru-paru bagian bawah, kanan kiri tengah ya, itu tengahnya ditotok juga pelan-pelan, kanannya kirinya lalu jantungnya ya. Itu titik asma. Titik corona di situ juga Pak, kemarin kan ya, titik corona di situ. Dari lambung, paru-paru terus dibersihkan. Insya Allah aman, insya Allah aman. Pokoknya kalau ada bakteri virus Pak, lambung, paru-paru, tipes, demam berdarah ya, lambung, paru-paru. Tidak usah cemas Pak. Apa kita punya kemarin itu? Gold immunity. Kita punya itu yang nggak bisa digantikan oleh vaksin manapun. Itu ada dalam tubuh manusia ya. Lalu apa lagi? Ternyata kita lebih hebat kok dari apa kemarin? Antibiotik, ya kan? Tidak perlu antibiotik, sudah kita buktikan kok. Silakan di riset begitu, ya. Kita totok, dicek lagi ternyata leukositnya normal. Biasanya pakai antibiotik pun tidak pernah normal, ya. Jadi totok punggung lebih canggih dari antibiotik, lebih canggih dari vaksin, insya Allah. Artinya apa? Ya tubuh kita tuh lebih hebat gitu, ya, untuk menghadapi virus dan bakteri. Dr. Ibrahim Pak, dia coba riset kecil-kecilan. Anak beliau cacar itu kan virus kan. Beliau totok Pak, saya totok Ustaz, anak saya yang cacar itu. Besok kering. Langsung kering besoknya Pak. Apa? Ketika darah lancar kan pasukan dia bergerak semua kan, melawan virusnya, pasukan tubuh kita sendiri Pak. Pindah cacar itu ke yang lain kan. Cacar anak yang berikutnya Pak, saya totok lagi Ustaz, anaknya 4. Besok kering. Saya tanya Bapak, kita kalau cacar berapa hari biasanya dia kering? Seminggu? Seminggu minimal. Ya. Yang ketiga dia cacar lagi Pak, totok lagi, kering besoknya. Tinggal 1 yang belum kena cacar lagi akhirnya. 4 orang itu Pak, semuanya kena cacar. Yang keempat ini dia nggak totok. 5 hari, nggak kering-kering Pak. Ya, akhirnya saya totok juga Ustaz, nggak tega, kering Pak besoknya. Kan dokter beliau Pak, yang meriset dokter dia, ya beliau dokter, dia bilang apa? Saya riset kecil-kecilan totok punggung, terbukti subhanallah. Ya, jadi anak Bapak yang panas di rumah badannya, nggak usah Bapak ke dokter rumah sakit, ketahuan Pak, pasti itu paling biasanya demam berdarah, tipes ya kan, campak, itu kan penyakitnya, nggak lebih dari itu, cacar. Kita kadang-kadang panik Pak, ini udah 3 hari nggak turun panasnya, cepat ke dokter cek sakitnya apa, cek darahnya kan gitu kan. Nggak perlu Pak, totok aja itu.
Pokoknya yang paru, yang tadi virus bakteri, fokusnya apa? Paru-paru dan lambung. Aman insya Allah. General treatment lalu fokus paru-paru dan lambungnya. Mau corona, mau flu apa itu virusnya insya Allah ya bisa diatasi oleh tubuh kita sendiri. Begitu ya. Tidak usah kita cemas insya Allah ya. Dan tidak usah kita juga ikut-ikut paranoid. Ya biasa-biasa saja. Ada virus corona, ada. Siapa yang bilang nggak ada? Ya kan? Ada dia. Tapi jangan sampai dibuat kita seperti kayak begitu, Pak. Ketakutan, lebih takut daripada Allah. Lebih takut daripada perintah Rasulullah, kan begitu. Kan kita jadi sholatnya nggak sesuai gitu kan. Kan lebih takut sama virus daripada perintah Allah dan Rasulullah. Pakai jarak begitu sampai masjid ditutup di mana tuh? 2 masjid ditutup ya, Masjid Agung ya di Jawa itu. Kan luar biasa. Itu kayaknya aneh tuh, masjid ditutup tuh. Jangan-jangan ya, mohon maaf ya, PKI sudah mulai bergerak di sana, jangan-jangan. Lanjut ya. Ini Pak, sudah aneh kita rasa suasana sekarang. Mungkin Bapak pun merasakan hal itu. Suasana sudah aneh ya. Asma. Banyak kasus serangan asma, rata-rata mereka sudah pernah, bukan sudah pernah saja, sudah sering konsumsi atau menggunakan obat-obat inhaler ya, yang dia pakai setiap hari berulang-ulang berkali-kali ya. Yang pertama tengkuknya cepat, terus saluran pernapasannya, paru-parunya ya, terutama tengah, kanan, kiri, bagian paru-paru ya, biasanya sejajar peringkat paling bawah. Cari ya orang punya masalah asma, kita tekan kayak gini ya, di sini ada sedikit cekungan ya, jadi punya masalah paru-paru atau asma ya, ada sedikit cekungan, beda ya. Lalu totok tengahnya, lalu kanan kirinya, sekitarnya ya, biasa ada penyumbatan di situ ya, lancarkan saluran pernapasan paru-paru ke jantung. Jadi titiknya sekitar ini ya, titiknya sekitar ini. Ulangi bentuknya, lalu ke bawah saluran paru-paru ke jantung ya, saluran pernapasan ya, dan jantungnya juga.